Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang pertanyaan seputar Israel. Kalau di video sebelumnya, admin sudah membahas tentang dua malaikat pelindung bagi bangsa Israel dan muncul pertanyaan tentang Israel, maka di video kali ini admin akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh akun @sandisetiawan _9759. Pertanyaannya adalah seperti ini: kenapa masih bisa diserang oleh Hamas dan Palestina sekarang ini? Atau kenapa bangsa Israel masih bisa diserang oleh Hamas dan Palestina sekarang ini? Ini adalah suatu pertanyaan yang bagus, yang akan admin jawab dengan menggunakan dasar kitab suci dan fakta yang terjadi di Israel. Israel adalah suatu bangsa yang sudah ada sejak lama. Mereka adalah bangsa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel, mereka telah mengalami banyak pertempuran dan peperangan. Hal ini dapat kita buktikan dalam kitab suci yang menuliskan sejarah hidup dan peperangan yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti dalam kitab Musa, Yosua, Hakim-Hakim, Raja-Raja, Tawarik, dan lain-lain. Namun demikian, jika mereka masih ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, namun karena Yahweh Elohim atas Israel yang menolong dan membebaskan mereka. Hal ini dapat kita baca juga dalam kitab Mazmur yang menuliskan bahwa Yahweh adalah perlindungan bagi mereka, dan Yahweh juga yang menyerahkan musuh-musuh mereka ke dalam tangan mereka. Di sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel, mereka telah mengalami banyak keadaan yang sulit. Mereka pernah mengalami perbudakan, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran. Mereka juga pernah mengalami pembuangan seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Bahkan mereka harus terserak ke seluruh bumi. Namun Tuhan berjanji akan mengumpulkan mereka kembali. Pertanyaannya, mengapa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan harus mengalami hal-hal yang secara manusia tidak menyenangkan seperti perbudakan dan pembuangan? Mengapa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan harus mengalami penjajahan dan penindasan oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa Filistin, Midian, Amalek, dan lain-lain seperti yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim? Jawabannya ada dalam kitab suci. Kitab suci menuliskan bahwa Israel mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka dikarenakan kejahatan dan dosa mereka di hadapan Tuhan. Bahkan jika sampai saat ini mereka menghadapi perlawanan dari Hamas, itu dikarenakan dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Selain itu, apa yang terjadi sekarang ini atas bangsa Israel sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Mereka dijajah, ditindas, bahkan sampai mengalami pembuangan dari negeri mereka disebabkan karena melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Kita dapat membacanya dalam kitab suci, bagaimana bangsa ini melakukan banyak dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Bahkan banyak raja-raja yang memerintah di Israel menyebabkan Israel menjadi tersesat dan menyembah ilah-ilah lain yang bukan Elohim Yahweh.
Jadi, menjawab pertanyaan mengapa Israel masih dapat diserang oleh musuhnya, bahkan sampai sekarang ini mereka masih bisa diserang oleh Hamas. Hal ini disebabkan karena dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Jika kita membaca di dalam kitab suci, dosa yang membuat bangsa Israel mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan sampai diserahkan kepada musuh-musuh mereka oleh Tuhan, yaitu dosa penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Penyembahan kepada berhala adalah suatu kekejian di hadapan Elohim Israel. Dia sudah memperingatkan hal ini kepada mereka di dalam kitab suci. Bahkan berulang-ulang kali dia memperingatkan mereka tentang penyembahan kepada berhala. Khususnya di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, hal itu juga dituliskan dalam loh-loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Tuhan juga sudah mengingatkan kepada mereka bahwa Dia adalah Elohim yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan. Namun demikian, kita juga dapat membaca dalam kitab suci bagaimana Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan banyak kali mengabaikan perintah Tuhan ini. Di zaman sekarang ini, di tanah Israel, banyak dibangun tempat-tempat pemujaan kepada berhala atau patung-patung yang sudah jelas hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu alasan mengapa Israel masih bisa diserang oleh musuhnya. Lantas, bagaimana dengan dua malaikat pelindung mereka, malaikat Mikael dan malaikat Gabriel? Dalam video pembahasan tentang dua malaikat pelindung ini, admin sudah menyampaikan bahwa sekalipun kedua malaikat ini mengambil peran dalam kehidupan bangsa Israel dan sering membantu mereka, namun kedua malaikat ini hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Jadi mereka tidak selalu membantu Israel jika Israel diperhadapkan dengan musuh mereka. Namun demikian, Tuhan sendiri terus menjaga bangsa Israel, sehingga sekalipun mereka ingin dihancurkan, namun mereka tidak akan pernah bisa hancur, karena Yahweh Elohim mereka yang menjadi pembela atas mereka. Tuhan sendiri membela mereka karena janjinya kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekalipun mereka berulang kali melakukan kesalahan, namun Tuhan tidak pernah menolak mereka sebagai umat pilihannya. Sekalipun di zaman sekarang ini ada banyak orang di Israel yang menyembah berhala, namun sama seperti di masa yang lampau, seperti yang tertulis dalam kitab suci di zaman Elia, saat bangsa Israel larut dalam penyembahan berhala, atas kehendak Tuhan, Dia masih menyisahkan 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal dan berhala yang lain. Dosa penyembahan kepada berhala akan berakibat pada diambilnya perlindungan Tuhan atas umatnya yang membuat mereka dapat diserang oleh bangsa lain. Dalam kitab suci dituliskan bagaimana musuh Israel memasang jerat bagi bangsa itu dengan menggunakan ilah-ilah mereka agar Tuhan murka atas Israel. Namun, sekalipun Tuhan mengizinkan mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan tetap bertanggung jawab atas mereka. Akan ada masa di mana Tuhan memulihkan keadaan mereka dan menolong mereka menghadapi musuh-musuhnya. Hal ini dapat kita baca dalam kitab suci yang menuliskan tentang sejarah perjalanan hidup bangsa Israel dan janji Tuhan atas mereka. Di dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayatnya yang pertama dituliskan di sana, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar,
seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Selain bangsa Israel, kita umat Tuhan juga harus menghindari dosa penyembahan berhala, karena dapat membuat perlindungan Tuhan diangkat dari kita. Hal itu dapat membuat kita sangat rentan terhadap serangan dari kuasa kegelapan. Jika kita taat pada firman Tuhan, maka Yahweh sendiri akan berperang bagi kita, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14. Dituliskan di sana, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Bahkan janji Tuhan tertulis dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Dituliskan di sana, Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kala di hadapanmu. Dengan satu jalan mereka menuju kepadamu, tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Demikian video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Bapa Yahweh memberkati.